Assalamualaikum anak-anak Imun Hayan yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alat gerak manusia bersama Ustazah Harum. Oke, sebelum belajar, mari ucap basmalah terlebih dahulu. Rahmanirrahim. Sudah siap? Kita mulai ya. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang kesehatan alat gerak, juga kelainan pada tulang, juga tentang kelainan pada otot, dan juga penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Yang pertama, mengenai kesehatan alat gerak. Pada bagian ini, kita akan mempelajari cara memelihara kesehatan alat gerak. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak? Banyak sekali cara untuk memelihara agar alat gerak kita tetap sehat. Beberapa di antaranya adalah makan makanan yang bergizi seimbang, posisi tubuh tegak saat berdiri maupun duduk ya, kemudian berolahraga secara teratur, juga gerak badan yang benar. Itu dapat memelihara kesehatan alat gerak kita. Selanjutnya, untuk pembahasan kita yang berikutnya adalah kelainan pada tulang. Pada bagian ini kita akan membahas penyakit atau kelainan yang ada pada tulang manusia. Kelainan pada tulang manusia yang pertama adalah retak dan patah tulang. Kelainan ini disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan ataupun jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Nah, berikut ini dia gambarnya. Di sini seperti ini nih, adalah patah tulang ya, atau fraktura tadi. Ini normalnya seperti ini, sedangkan ini patah tulangnya. Kelainan pada tulang manusia yang kedua adalah skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah skoliosis, tulang punggung ini membengkok ke arah samping. Jadinya miring seperti ini. Kemudian, kelainan pada tulang manusia yang lainnya adalah lordosis. Lordosis ini kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Jadi tubuh tampak membusungkan badan. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini tulang punggungnya, ini adalah tulang punggung membengkok ke arah depan. Jadi seperti busung akhirnya nih. Perutnya busung jadinya. Karena tulang punggungnya membengkok ke arah depan tadi. Untuk selanjutnya, kelainan yang lain atau penyakit yang lain yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Jadi tubuh akan tampak membungkuk. Ini dia gambarnya, kifosis. Tulang punggungnya membengkok ke arah belakang tubuh. Jadi bungkuk seperti ini. Tampak bungkuk. Kalau tadi sebelumnya buncit seperti busung seperti itu, kalau yang ini bungkuk. Nah, kemudian kelainan pada tulang yang lain yaitu rakitis. Penyakit ini
disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Berikut ini gambarnya rakitis. Jadi seperti tadi ya, ini bisa membuat tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O di sini, seperti huruf O. Nih ya. Ataupun huruf X ini, kaki yang sebelah sini. Ini karena penyakit rakitis tadi. Kemudian ada juga osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, seperti ini gambaran osteoporosis itu. Jadi ini di dalam tulangnya itu keropos seperti itu. Tulangnya keropos. Osteoporosis itu tadi menurunnya kepadatan tulang, jadi tulangnya keropos seperti ini. Jadi tulangnya tidak kuat. Nah, selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari kelainan pada otot. Ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penyakit atau kelainan pada otot. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi itu adalah pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus dan secara berlebihan. Kemudian ada atrofi, yaitu kelainan seperti otot mengecil, melemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk juga. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Kemudian kelainan yang lain adalah tetanus, yaitu kejang atau kaku otot karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, setelah kita tahu mengenai kelainan atau penyakit yang ada pada alat gerak manusia, selanjutnya kita pelajari penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Apa sebabnya penyakit atau kelainan tadi ya? Nah, penyebab gangguan kesehatan alat gerak itu bisa bermacam-macam. Umumnya, penyakit atau kelainan pada alat gerak disebabkan karena yang pertama bawaan sejak lahir. Dia memang lahir sudah seperti itu, atau bisa jadi karena infeksi bakteri atau virus. Selain itu juga gangguan kesehatan otot atau tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur, itu juga dapat memicu. Kemudian ada tidur dengan posisi yang tidak benar, itu juga bisa menyebabkan kelainan pada otot.
Selanjutnya, menulis dengan tubuh miring ke samping atau ke depan, juga bisa karena berjalan dengan tubuh membungkuk. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang dengan cara berolahraga secara teratur, mengonsumsi sayuran dan susu berkalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Nah, sudahkah kita menjaga otot dan tulang kita dengan baik? Kesehatan itu merupakan anugerah dari Allah. Karena itu, kesehatan harus disyukuri. Nah, salah satu cara mensyukuri anugerah kesehatan adalah dengan menggunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ada hadis mengenai ini, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika kita memiliki dua hal ini, yaitu nikmat sehat dan juga waktu senggang, hendaklah kita selalu bersemangat dan bersyukur dengan cara mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Untuk selanjutnya, tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Tugasnya adalah tuliskan kegiatan sehari-hari kamu yang dapat menjaga kesehatan alat gerak. Tadi kita sudah belajar mengenai cara memeliharanya dan terus tugas dari Ustazah adalah tuliskan kegiatan kamu yang dapat menjaga kesehatan alat gerak. Tulis di buku tugas ya. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah mempelajari tentang cara memelihara kesehatan alat gerak, kemudian kelainan yang terjadi pada tulang dan juga otot, juga penyebab gangguan kesehatan pada alat gerak. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya tadi ya. Setelah selesai kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.